Judul ceramah malam ini adalah The Travesty of Christendom as Trinity. Konsep Trinitarian tentang Tuhan diyakini oleh sebagian besar gereja dan menurut internet itu didefinisikan dalam istilah-istilah berikut. Hanya ada satu Tuhan yang melibatkan tiga pribadi yang berbeda yang masing-masing adalah Tuhan Bapa, adalah Tuhan Anak, adalah Tuhan Roh Kudus, adalah Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan tetapi satu Tuhan, semua sama, kekal bersama. Itu satu definisi. Ada yang lain. Ada tiga pribadi ilahi, masing-masing pribadi yang berbeda dari pribadi-pribadi lain, tetapi Tuhan yang sama dengan pribadi-pribadi lain. Dan satu definisi lagi di sini, Tritunggal tidak berarti bahwa Tuhan hanyalah satu pribadi yang memiliki tiga kepribadian yang berbeda dan memainkan tiga peran yang berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka semua adalah satu. Itu bersatu, satu kesatuan, dan semuanya sama-sama disebut Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar penting? Apakah itu benar-benar penting? Apa yang Anda percayai tentang Tuhan? Apakah penting jika Anda percaya bahwa Dia adalah tiga orang dan satu orang, atau hanya satu orang? Atau apakah itu hanya latihan akademis yang untuk menyelidiki subjek semacam ini? Intinya adalah orang-orang bahwa sangat umum bagi para Tritunggal, terutama pendeta dan guru Trinitarian, untuk menegaskan bahwa Anda perlu percaya bahwa Anda harus percaya Tritunggal jika Anda ingin diselamatkan. Saya telah menemukan bahwa secara pribadi saya tahu orang lain di sini telah mengalami hal yang sama. Ini adalah keyakinan yang sangat umum di antara para Tritunggal bahwa ini sangat penting untuk percaya pada konsep Trinitarian tentang Tuhan, dan jadi jika itu benar kita perlu mempercayainya. Tetapi jika Anda adalah orang yang berpikir Anda ingin memastikan ada bukti untuk itu dan Anda tidak ingin mempercayainya hanya karena yang lain mengatakan demikian, bahkan jika yang lain tampaknya berada dalam mayoritas, Anda perlu menyelidikinya. Alkitab mengatakan buktikan segala sesuatu, membuktikan segala sesuatu, dan bahkan orang Berea dipuji karena setelah mendengarkan Rasul Paulus berbicara dan mengajar, mereka pulang ke rumah dan dikatakan mereka pulang untuk memeriksa kitab suci untuk melihat apakah apa yang dia katakan demikian atau tidak. Jadi begitulah cara Tuhan, Dia ingin kita memeriksa hal-hal dan memastikan bahwa apa yang kita percayai adalah kebenaran dan bahwa itu bukan kebohongan yang disebarluaskan oleh orang-orang yang belum benar-benar menyelidiki kebenaran seperti yang seharusnya. Dan itulah alasan mengapa saya akan memberikan ceramah tentang subjek khusus ini. Anda tahu analisis definisi Trinitarian tentang Tritunggal seperti yang telah saya berikan kepada Anda malam ini mengungkapkan perjuangan dan perjuangan kata-kata dalam upaya untuk membuatnya sesuai dengan ajaran Alkitab tentang Tuhan monoteistik, tetapi monoteisme sejati seperti yang ditunjukkan oleh kata mono yang berarti tunggal, melibatkan satu Tuhan. Itu adalah satu dalam pengertian matematika numerik orang tunggal, yaitu monoteisme tiga pribadi, bukanlah monoteisme ketuhanan dengan tiga pribadi. Tidak peduli seberapa bersatu mereka, bukanlah ketuhanan monoteistik. Kata Trinitas bertentangan dengan kata monoteisme dan oleh karena itu Anda tidak membacanya dalam Alkitab. Sebutan paling populer untuk Tuhan di gereja-gereja Trinitas tidak pernah muncul dalam Alkitab, tidak sekalipun. Kata tidak pernah digunakan untuk mendefinisikan ketuhanan dalam Rasul Petrus. Dalam suratnya pertama Petrus 4 ayat 11 dia mengatakan, jika ada orang yang berbicara biarlah dia berbicara sebagai firman Tuhan. Itu adalah jika Anda akan mendefinisikan istilah-istilah yang melibatkan Tuhan, pastikan dengan gembira Anda menggunakan istilah-istilah Alkitab, bukan istilah-istilah tradisi yang atau imajinasi Anda sendiri atau asumsi Anda sendiri.
bahkan dalam Perjanjian Lama di Yesaya pasal 8, ayat 20. Dia berkata, kepada hukum Taurat dan kesaksian, jika mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, itu karena mereka tidak memiliki terang di dalamnya. Ketika Anda memiliki terang firman Tuhan di dalam diri Anda memiliki kebenaran di dalam diri Anda. Ketika Anda tidak memiliki terang firman Tuhan di dalam diri Anda tidak memiliki kebenaran. Jadi tidak mengherankan bahwa Alkitab tidak pernah menggunakan kata Tritunggal dan bahwa itu benar-benar diimpikan dan diperkenalkan sekitar abad kedua dan ketiga Masehi oleh gereja murtad, bahwa gereja-gereja hari ini dan selama berabad-abad telah mewarisinya. Mereka mewarisinya dari kemurtadan asli yang Paulus peringatkan akan terjadi. Dia mengatakan bahwa setelah penyakitnya bahwa mereka akan menyimpang dari kebenaran dan mengindahkan kebohongan. Jadi tidak mengherankan bahwa doktrin Tritunggal ini disebut misteri yang diberkati. Saya tidak berpikir kata yang diberkati harus ada di sana, tentu saja adalah misteri karena semua kekuatan logika dan akal sehat tidak dapat membuat tiga pribadi menjadi satu Tuhan, dan itulah kebenarannya. Namun Trinitarian garis keras mengatakan bahwa Anda adalah sekte dan Anda ditakdirkan untuk terkutuk jika Anda tidak mempercayainya. Anda harus mempercayainya, atau apakah itu masuk akal bagi Anda? Apakah Anda dapat membuktikannya dari Alkitab atau tidak? Menarik bagi saya bahwa dalam kitab Wahyu yang bersifat nubuatan berbicara tentang waktu yang akan datang ketika akan ada pelacur ini seperti yang digambarkan, yang akan memiliki pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia. Sekarang Anda yang ketahui Alkitab, ketahuilah bahwa pelacur kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan gereja murtad. Israel sendiri ketika dia menjadi murtad disebut sebagai pelacur dalam Perjanjian Lama, tetapi pelacur dalam Wahyu ini bukanlah Israel, tidak. Karena kita diberitahu bahwa pusat kekuasaan pelacur ini adalah kota yang memiliki 7 bukit, dan kita tahu dari sejarah bahwa 7 bukit itu adalah Roma. Dan jadi apa yang dikatakannya adalah akan ada gereja murtad ini yang akan memiliki pusat kekuasaannya di Roma, dan Anda tidak harus menjadi ilmuwan roket untuk mengetahui gereja murtad tertentu yang akan dimaksud. Dan menarik bahwa pelacur ini adalah orang yang tidak setia kepada suaminya. Yesus adalah suami, dan gereja ini tidak setia kepadanya karena kesalahan yang dia ajarkan. Di dahinya tertulis misteri-misteri. Kata yang mereka gunakan untuk menggambarkan Tuhan mereka misteri yang menakjubkan, tapi tidak hanya misteri tetapi juga Babel tertulis. Apa artinya Babel? Kebingungan-kebingungan, dan itulah Tritunggal itu kebingungan, mencoba membuat tiga dewa satu Tuhan, mencoba membuat tiga dewa menjadi Tuhan monoteistik, dan itu adalah kontradiksi total dari istilah. Dan pelacur ini terlihat memegang mangkuk emas penuh anggur ini, dan semua bangsa dan kerabat lidah minum dari mangkuk ini, dan dalam Alkitab sering anggur mewakili pengajaran itu, mewakili doktrin. Kadang-kadang itu bisa menjadi doktrin yang baik, kadang-kadang bisa menjadi doktrin yang buruk. Ketika anggur ini membingungkan pikiran orang dan memabukkan mereka, itu tidak baik. Pengajaran itu bukan doktrin yang baik, dan itulah anggurnya. Dan dikatakan demikian, ini adalah deskripsi yang menakjubkan tentang apa yang kita lihat telah berkembang dalam sejarah gereja dan yang ada di susunan Kristen saat ini. Sekarang saya harus mengatakan, pada awalnya saya percaya Alkitab mengacu pada Bapa sebagai Tuhan, itu mengacu pada Anak sebagai Tuhan, itu mengacu pada Roh Kudus sebagai Tuhan. Tetapi saya tidak percaya, dan saya akan menjelaskan ini.
Saya tidak percaya bahwa ini mengajarkan konsep Trinitarian tentang Tuhan yang diakini di sebagian besar gereja. Tidak ada misteri, tidak ada kebingungan dalam monoteisme sejati seperti yang saya harapkan untuk dijelaskan. Tuhan monoteistik bukanlah misteri, tidak ada yang misterius tentang Tuhan yang benar atau kebenaran dalam kaitannya dengan Tuhan itu Tuhan yang dapat diketahui. Yesus berkata dalam doanya kepada Tuhan, Dia berkata bahwa ini adalah hidup yang kekal untuk mengenal Anda satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang dapat diketahui. Tidak ada misteri, tidak ada kebingungan. Ini adalah kebenaran logis sederhana yang mendasar. Saya ingin mulai dari awal firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 dan Roma 9 telah diamanahkan oleh Tuhan kepada Israel dan itu dilakukan melalui bahasa Ibrani asli yang merupakan bahasa ibu mereka yang mereka pahami lebih baik daripada yang dipahami oleh orang bukan Yahudi manapun. Dan ketika Tuhan pertama kali membentuk Israel menjadi sebuah bangsa setelah membebaskan mereka dari Mesir seperti yang Morris sebutkan dalam doanya malam ini, Dia berkata kepada mereka di Sinai, Dia berkata, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan, Allahmu, adalah satu Tuhan." Ulangan 6 ayat 4 kata Ibrani echad diterjemahkan satu muncul kira-kira 500 kali dalam Perjanjian Lama dan itu berarti satu dalam pengertian numerik. Tidak ada satu contoh pun yang dapat dihasilkan di mana kata dalam arti apapun kehilangan nilai numeriknya. Referensi untuk Tuhan menjadi satu. Oleh karena itu berarti Tuhan adalah pribadi tunggal satu-satunya Dewa pencipta dan penopang segala sesuatu. Itu adalah monoteisme Alkitabiah sejati. Dan dalam Ulangan ayat 39 Tuhan menyatakan kutipan itu, "Bahkan aku adalah Dia dan tidak ada Tuhan bersamaku." Kata ganti tunggal pribadi aku, Dia adalah kesaksian positif untuk keesaannya bahwa Dia adalah satu individu yang tidak terbagi. Dan berkali-kali Tuhan menggunakan bahasa ini menekankan keesaannya secara tata bahasa tidak benar untuk menggunakan kata ganti tunggal pribadi jika lebih dari satu orang terlibat. Sekarang dalam perjalanan akan mengakui ada beberapa tempat, hanya 4 tempat dalam Perjanjian Lama di mana kata ganti jamak kita digunakan dalam kaitannya dengan Tuhan, tetapi ini karena percakapan yang terjadi antara Tuhan dan malaikat-malaikatnya, dan saya akan mengatakan lebih banyak tentang itu nanti. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mengatakan kutipan "tidak ada Tuhan bersama saya" seperti yang saya kutip dari Ulangan ayat 39 jika Roh Kudus adalah Tuhan dan Yesus sudah ada sebelumnya sebagai Tuhan bersama mereka dan ada 3 dewa. Mengapa Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan bersama saya? Mengapa dikatakan kutipan tidak ada Tuhan seperti Anda atau di samping Anda atau Anda hanya Tuhan atau Anda sendiri adalah Tuhan atau tidak ada orang lain jika sebenarnya ada 2 dewa lain, 2 orang lain di sana dengan Tuhan? Pernyataan yang saya kutip kepada Anda adalah pernyataan yang saya kutip kepada Anda diambil dari 2 Samuel 7 ayat 22, Raja-Raja Pertama 8 ayat 62, Raja-Raja 19 ayat 19 dan Nehemia 9 ayat 6. Saya tidak hanya berbicara dari atas kepala saya. Ayat Yesaya mengatakan saya adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang membentangkan langit saja, yang menyebar ke seluruh bumi dengan diri saya. Ini adalah Tuhan yang berbicara. Ayat Yesaya, apakah ada Tuhan di samping saya? Itu ada orang lain. Apakah ada orang lain? Apakah ada di sana orang-orang lain dalam ketuhanan? Dia mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, saya tidak tahu, tidak ada. Dia mengatakan Yesaya ayat 5, Tuhan berkata, dengan siapa Anda akan menyamakan saya? Bukan kami saya dengan siapa Anda akan menyamakan saya dan membuat saya setara dan membandingkan saya? Dia mengatakan bahwa kita mungkin sama, bukan kami
Saya adalah Tuhan dan tidak ada yang lain, saya adalah Tuhan, tidak ada yang seperti saya. Sekarang di pandangan tentang pernyataan yang terus terang dan tidak ambigu yang menekankan keesaan Tuhan yang tidak terbagi secara individu, tidak mengherankan jika orang Israel adalah monoteis yang begitu ketat dan tidak mengherankan bahwa mereka benar-benar kesal ketika mereka salah menafsirkan ajaran Yesus yang berarti bahwa Dia mengklaim sebagai Tuhan, ya mereka salah menafsirkan Dia. Saya dapat mengatakan lebih banyak tentang itu segera, dan yang menyedihkan adalah gereja-gereja telah mengambil salah tafsir dan telah membuat itu menjadi interpretasi yang benar. Mereka telah membangun doktrin mereka di atas kebohongan penafsiran palsu Yahudi. Iman monoteistik yang ketat tentang Israel jelas menyenangkan Tuhan karena Dia terus menegaskannya. Dia terus menegaskannya seperti yang dipahami oleh orang Israel. Maksud saya, jika Tuhan benar-benar Trinitas, jika benar-benar ada 3 dewa dan bukan satu, dan jika itu benar-benar kultus dan menjatuhkan Anda untuk terkutuk jika Anda tidak mempercayainya. Mengapa Dia tidak mengatakan demikian? 1500 tahun sejarah Yahudi mereka percaya Tuhan monoteistik ini. Dia berbicara kepada mereka berkali-kali melalui banyak nabi, tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka memiliki konsep yang salah, tidak pernah berkata, "Hei, dengarkan saya, bukan satu-satunya saya tiga," tidak pernah, selalu terus menegaskan kesatuan individunya yang tak terbagi. Sekarang maksud saya semua bangsa pada masa itu adalah politeis. Mereka semua percaya pada pluralitas dewa, jadi Israel akan dengan mudah melakukannya, akan mengakomodasi konsep 3 dewa. Jika Tuhan adalah Trinitas, itu akan lebih mudah bagi mereka dalam banyak hal. Mereka telah berada di Mesir selama beberapa abad. Orang Mesir adalah orang-orang musyrik, mereka percaya pada banyak dewa, dan sayangnya orang Israel mengadopsi beberapa pandangan itu, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk menerima kekekalan Tuhan. Jadi mengapa Dia tidak mengatakan demikian? Mengapa Dia tidak mengatakan itu sejak awal? Mengapa Dia tidak menyesatkan mereka dan mengatakan saya hanya satu ketika saya benar-benar 3? Tidak. Itu omong kosong mutlak sepanjang perjanjian lama. Kata 3 atau Tritunggal adalah tidak pernah digunakan, tidak pernah digunakan dalam kaitannya dengan Tuhan. Itu selalu satu. Sekarang dalam perjanjian baru, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam terjemahan King James dinyatakan bahwa kutipan ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan 3 ini adalah satu. Tetapi semua terjemahan modern yang dapat diandalkan mengecualikan ayat ini. Mereka tidak memiliki ayat itu dalam perjanjian baru, dan Anggur Tritunggal oleh cara dalam bukunya Kata-kata Ekspositori Perjanjian Baru dia mengatakan ini. Dia mengatakan pertama Yohanes 5 ayat 7 adalah dalam ayat yang tidak membentuk bagian dari aslinya. Tidak ada manuskrip Yunani yang lebih awal dari abad ke-14 yang mengandungnya. Itu harus dianggap sebagai interpolasi yang merupakan penyisipan sesuatu yang palsu dari seorang penyalin, dan otoritas lain menyebutkan bahwa itu adalah seorang pria bernama Virgilius Thapsensis, seorang penulis Latin, seorang Trinitarian yang sama sekali tidak memiliki pujian yang benar-benar memasukkannya ke dalam manuskrip, mencoba menemukan cara untuk memeras doktrin palsu ini ke dalam tulisan suci, dan itu tidak berhasil karena sebagian besar terjemahan modern, seperti yang saya tunjukkan, terserah, dan mereka tahu itu bukan milik manuskrip aslinya. Perjanjian baru, tentu saja, yang Anda harapkan, sama-sama tegas tentang keesaan Tuhan. Ketika Yesus ditanya oleh seorang juru tulis Yahudi apa perintah terbesar, dia menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4-5. Yesus berkata, "Dengarlah, hai Israel,
Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan sekarang menjadi seorang Yahudi monoteistik yang sangat ketat juru tulis percaya bahwa Tuhan adalah satu pribadi, tentu saja, bukan tiga dan Yesus setuju dengannya. Maksud saya disinilah waktunya, inilah kesempatan bagi Yesus untuk mengatakan dengan baik. Sebenarnya saya tahu apa yang Anda ketahui orang Yahudi percaya di sini tetapi itu tidak benar. Dia tidak benar-benar satu, dia tiga tapi tidak. Tidak, Yesus setuju dengannya ketika dia mengutip kitab suci. Dan Yesus menegaskannya kembali, dia menegaskannya kembali dan mengatakan itulah yang saya percaya juga. Dan dia mengatakan kepadanya, dan dia mengatakan Anda tidak terlalu jauh dari kerajaan Allah. Dia tidak mengatakan dengan baik, Anda seorang pemuja dan Anda ditakdirkan untuk kutukan. Tidak, dia memujinya. Yesus juga berkata kepada orang Yahudi yang lain, mengapa memanggilku baik? Dia mengatakan tidak ada yang baik kecuali satu, bukan tiga, tidak ada yang baik kecuali satu, itu adalah Tuhan, itu. Markus 10 ayat 18, dia juga berkata pada kesempatan lain, jangan memanggil siapapun di bumi, Bapamu, karena yang satu adalah ayahmu sendirian di surga, itu adalah Matius ayat 9. Yesus tahu kitab suci perjanjian lama dan dia tahu Maleakhi pasal 2 ayat 10 yang mengatakan bukankah kita satu Bapa, apakah kita tidak satu Tuhan yang menciptakan kita? Dalam doanya kepada Bapanya Yesus berkata ini adalah hidup kekal. Saya telah mengutip ini sebelumnya, ini adalah hidup abadi untuk mengenal Anda satu. Satunya Allah yang benar. Yohanes ayat 3 kata Yunani untuk hanya monos dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris mono yang berarti tunggal, soliter seperti dalam monorel, satu rel tunggal seperti di kacamata tunggal, satu kacamata, sebagai dalam monogami satu istri tunggal, bukan tiga istri adalah poligami. Tiga Tuhan adalah politeisme. Rasul Paulus menggunakan monos dalam kaitannya dengan Tuhan. Pertama Timotius 1 ayat 17 dia mengacu pada satu-satunya Tuhan yang bijaksana. Pertama Timotius 6 ayat 15. Dia mengatakan yang diberkati dan satu-satunya yang berkuasa. Pertama Timotius 6 ayat 16 yang hanya memiliki keabadian. Dan kemudian dalam Yudas ayat 4 dan ayat 25 mengacu pada satu-satunya Tuhan Allah, hanya juru selamat yang bijaksana. Tidak ada satu kesempatan pun dalam perjanjian baru di mana Yesus menggunakan gelar Tuhan untuk dirinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang Yahudi secara keliru menuduhnya mengklaim sebagai Tuhan atau setara dengan Tuhan, tetapi dia dengan tegas menyangkalnya. Seperti yang akan kita lihat, saya dapat menyajikan lebih banyak ayat dari surat-surat perjanjian baru yang menegaskan keesaan Tuhan, tetapi tidak perlu berulang untuk pergi tentang terlalu banyak tentang ini. Saya hanya akan memberikan beberapa. Pertama, Korintus 8 ayat 4. Paulus mengatakan bahwa kita tahu bahwa tidak ada Tuhan lain selain satu Tuhan lain kecuali 1 Timotius 2 ayat 5. Dia mengatakan ada satu Tuhan dan satu perantara antara Tuhan dan manusia, bukan Tuhan, manusia, Kristus Yesus. Dan demikianlah dia mengatakan dalam Galatia 3 ayat 20, seorang perantara bukanlah perantara dari satu tetapi Tuhan adalah satu. Anda lihat seorang mediator melibatkan tiga pihak. Pertama, mediator itu sendiri, kedua dan ketiga dua pihak yang sedang dimediasi, yaitu Tuhan dan manusia. Tetapi jika Yesus adalah salah satu dari dua pihak itu, yaitu Tuhan, maka dia hanya akan menjadi mediator dari satu pihak, bukan dua. Maksud saya menjadi Tuhan akan mendiskualifikasinya sebagai mediator, dan itulah mengapa Paulus mengatakan dalam Galatia seorang mediator adalah bukan perantara dari satu tetapi Tuhan adalah satu.
Lihat, perantara antara Tuhan dan manusia tidak bisa menjadi Tuhan karena hanya ada satu Tuhan. Itulah intinya sekarang mengenai Roh Kudus yang umumnya dianggap sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal yang merupakan pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak tetapi setara dan kekal bersama dengan mereka. Kata Ibrani untuk roh adalah ruach, artinya nafas atau angin itu. Diterjemahkan sebagai nafas sebenarnya 28 kali dalam Perjanjian Lama dan itu berasal dari kata Ibrani yang sebenarnya berarti bernafas atau meniup untuk menghidupkan. Misalnya dalam kedua Samuel 22 ayat 16 referensi dibuat untuk Yahweh Allah Israel membagi Laut Merah dengan ledakan nafas lubang hidungnya. Kata itu ada ruach. Di tempat lain yang diterjemahkan Roh Keluaran ayat 6 mengatakan itu adalah kuasanya yang melakukannya dan jadi dengan menyatukan dua dan dua dengan hanya membandingkan kitab suci ini yang diperintahkan untuk kita lakukan. Kita melihat bahwa ruach yang adalah roh, roh Allah adalah kuasa. Kuasa Tuhan bahasa yang sama digunakan dalam Ratapan 4 ayat 20 dalam kaitannya dengan manusia ini mengacu pada nafas yang merupakan ruach lubang hidung kita. Tetapi siapa yang akan cukup konyol untuk berpikir bahwa nafas kita adalah orang lain? Bagaimana Anda bisa mengubah napas Anda menjadi orang lain yang pada dasarnya adalah apa yang harus Anda lakukan untuk menjadikan roh Tuhan yang lain? Mazmur 33 ayat 6 mengacu pada ke langit dan bumi yang dibuat oleh nafas yang merupakan ruach roh mulut Allah. Dan kedua Timotius 3 ayat 16 mengatakan semua kitab suci diberikan oleh ilham Tuhan dan dalam bahasa Yunani yaitu Tuhan dihembuskan. Semua kitab suci adalah Tuhan dihembuskan. Tetapi kedua Petrus 1 ayat 21 mengatakan bahwa orang-orang kudus Tuhan berbicara atau diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dalam satu tarikan napas kita mengatakan bahwa Tuhan nafas, Tuhan bernafas dalam kitab suci, dan nafas lainnya memberitahu kita bahwa itu adalah Roh Kudus. Apa yang dikatakan kepada Anda itu mengatakan kepada Anda bahwa Roh Kudus adalah nafas Tuhan, itu adalah rohnya, itu adalah kuasanya. Dalam Yohanes pasal 3 Yohanes menyamakan Roh Kudus dengan angin dan dalam Yohanes 20 ayat 22 dia bernapas, dia menghembuskan napas pada manusia dan dia berkata terimalah Roh Kudus. Dia tidak menghembuskan seseorang ke dalam mereka, dia menghembuskan kuasa ke dalam mereka yang dapat dilakukannya karena dia telah menerima kuasa dan diberi otoritas oleh Tuhan untuk memberikannya. Dalam ayat Lukas Yesus mengatakan kepada para rasulnya bahwa kuasa akan datang ke atas mereka setelah dia naik ke surga. Dan ketika kita membaca tentang itu dalam pasal Kisah Para Rasul, kita membaca mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan menurut ayat Lukas dalam ayat Kisah Para Rasul ini disebabkan oleh janji bukan dari Roh Kudus, tidak. Itu adalah janji dari Bapa. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah kuasanya, bukan orang lain. Ketika Roh Kudus datang ke atas Yesus pada saat pembaptisannya, itu adalah kuasa, bukan pribadi. Kuasa Bapa karena kita membaca bahwa Bapa mengurapinya dengan Roh Kudus ketika Maria diberitahu bahwa Roh Kudus akan datang ke atasnya dan menyebabkan dia mengandung malaikat. Menjelaskan apa Roh Kudus itu, dia mengatakan itu adalah kuasa yang tertinggi, bukan orang lain. Itu adalah kuasa yang tertinggi mengacu pada Bapa Allah. Jelas karena anak yang dikandung oleh Maria adalah anak Bapa, bukan anak Roh Kudus. Mengapa tidak? Maksud saya jika Roh Kudus adalah orang lain dan menyebabkan Maria hamil, mengapa Yesus tidak disebut anak Roh Kudus? Anda katakan padaku jika Roh Kudus menyebabkan Maria hamil dengan baik, maka Yesus harus menjadi anak Roh Kudus jika dia adalah orang lain, dan jika Roh Kudus adalah pembangkit tenaga ketuhanan yang melakukan semua tanda dan mukjizat dan mujizat, dan jika Yesus adalah pencipta dan juru selamat,
Saya bertanya kepada Anda apa yang Bapa lakukan, apa yang tersisa bagi Ayah untuk melakukannya. Doktrin Trinitas adalah penghinaan bagi Bapa karena itu membuat dia berlebihan. Anda tidak membutuhkan Bapa Tuhan jika Roh Kudus melakukan semua hal yang kuat dan Yesus melakukan penciptaan dan Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang tersisa bagi Bapa untuk melakukannya. Itulah yang dilakukan. Doktrin itu membuat Bapa tetapi Bapa Tuhan adalah kekuatan nomor satu. Dia adalah makhluk yang paling penting yang ada dan dia memberikan tantangan yang mengancam dalam Yesaya 40 dan 46 untuk siapapun yang berani membuat siapapun setara. Dengannya ini adalah hal yang besar, sangat penting bagi Tuhan bagi orang-orang untuk mengetahui tempatnya dan tidak menjadikannya pasangan tidur, atau seseorang yang berlebihan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 kita membaca penciptaan itu disebabkan oleh pergerakan roh Tuhan, tetapi ayat Yeremia mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kuasanya berkali-kali. Roh Tuhan disamakan dengan kekuatan energi Tuhan Bapa. Mika ayat Nabi mengatakan aku penuh kuasa oleh roh, kekuatan roh aku. Penuh kuasa oleh roh Yahweh. Yahweh tentu saja nama Bapa. Anda mengerti Bapa hanya gelar anak, hanya gelar nama Bapa adalah Yahweh, nama anak adalah Yeshua. Pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus adalah pribadi lain? Siapa namanya? Siapa namanya? Anda katakan kepada saya Yahweh adalah Bapa, Yeshua adalah apa itu? Jika itu orang lain, siapa namanya? Tidak ada nama lain karena tidak ada orang lain. Oke, Yesus berkata tentang pergi dan membaptis dalam nama Bapa dan Anak. Tapi seperti yang saya katakan, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan nama, mereka adalah gelar. Jadi apa yang terjadi di sini? Nah, jika Anda membaca ke dalam Perjanjian Baru, ke dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana banyak baptisan terjadi, tidak pada satu kesempatan pun adalah rumus kata-kata khusus yang digunakan ketika membaptis siapapun. Dia tidak mengucapkan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Itu hanya satu nama, dalam nama, dibaptis ke dalam nama, dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membaca, ketika orang-orang dibaptis, mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan dengan dibaptis ke dalam nama Yesus, itu membawa mereka ke dalam hubungan dengannya dan Bapanya, melalui Roh Kudus. Kehadiran dan kuasa Allah yang meliputi segalanya, itu tidak ada hubungannya dengan doktrin Tritunggal yang diajarkan di sini, di sana. Dan di mana-mana Alkitab dengan jelas mengajarkan Roh Kudus adalah kuasa Bapa, bukan orang lain, bukan kuasa orang lain. Dalam Yul 2 ayat 28 Bapa, Allah Yahweh menyebut Roh Kudus sebagai rohku, rohku. Yesus mengacu pada Roh Kudus sebagai roh Bapa, roh Bapamu. Matius ayat 20 dalam 1 Korintus 2 ayat 10-12, manusia dan rohnya disamakan dengan Allah dan rohnya. Sekarang, roh manusia tidak menunjuk pada orang lain. Dan roh Tuhan juga tidak keluar darinya seperti cahaya dan panas keluar dari matahari, dan karena alasan itu Tuhan disamakan dengan matahari, dalam Mazmur 84 ayat 11. Tubuh matahari melambangkan pribadi Tuhan, dan terang dan panas yang memancar dari matahari, melambangkan Roh Kudus, yang berasal dari Tuhan dan yang memberikan cahaya dan kehidupan. Dan itulah sebabnya Tuhan ada di mana-mana. Itulah sebabnya Tuhan meskipun seorang pribadi dan di atas tahta, Dia dapat hadir di mana-mana. Dia dapat berada di mana-mana di alam semesta karena roh atau kehadirannya yang meliputi segalanya. Kami tidak dan Anda tidak melakukan itu dengan Tuhan dan rohnya dengan cara yang sama. Yesus mengatakan Tuhan adalah roh, artinya, meskipun Tuhan adalah pribadi, Dia tidak terbatas pada tahtanya, rohnya yang adalah nafasnya, kekuatannya, pengaruhnya,
Kehadirannya ada di mana-mana. Anda tidak dapat melarikan diri. Roh Kudus jelas adalah kuasa Bapa dalam tindakan, kekuatan energinya bekerja, dan jadi kadang-kadang Alkitab akan mengatakan Bapa, Allah melakukan ini atau Tuhan Bapa melakukan itu, dan kitab suci lain akan mengatakan Roh Kudus melakukan ini, Roh Kudus melakukan itu, hal yang sama ini, hal yang sama, tetapi seseorang jelas terlibat, tetapi hanya satu orang Tuhan Bapa, bukan dua orang. Jadi Tuhan Bapa disebut secara sinonim dengan Tuhan Roh Kudus. Gelar Tuhan mengacu pada sumber kuasa atau aktivitas yang dimaksud Roh Kudus, sarana yang digunakan untuk kegiatan itu terjadi. Roh Kudus kadang-kadang digambarkan sebagai berbeda dari Tuhan karena ia bertindak secara eksternal kepada pribadinya, tetapi orang-orang Ibrani kepada siapa firman itu dipercayakan tidak pernah menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang lain. Mereka telah berpegang teguh pada monoteisme, doktrin Tritunggal, kemudian jelas bukan monoteisme yang tidak tercemar, itu benar-benar politeisme. Bahkan Muslim monoteistik tahu bahwa, dan itulah sebabnya mereka mengamuk seperti yang mereka lakukan melawan Kekaisaran Romawi Suci, melawan Gereja Katolik Roma, karena mereka percaya bahwa ajaran Gereja Tritunggal itu adalah politeisme, dan karena mereka adalah monoteis yang ketat, maka mereka sangat menentangnya. Nah, kita tahu bahwa umat Katolik membunuh siapapun yang tidak percaya pada Tritunggal, dan Muslim mereka membunuh siapapun yang percaya pada Tritunggal. Jadi itu adalah lingkaran setan. Referensi dibuat dalam Alkitab tentang Roh Kudus yang dicurahkan atau ditumpahkan atau dihembuskan atau berduka DLL yang menunjukkan itu adalah kehadiran atau kuasa dan pengaruh Bapa daripada orang. Yang sebenarnya maksud saya, seseorang tidak dapat dicurahkan ke atas orang lain, seseorang tidak dapat minum orang lain, seseorang tidak dapat mengurapi. Anda harus memiliki sesuatu di tangan Anda untuk melakukan itu. Anda tidak dapat diurapi oleh seseorang, orang itu sendiri, dan demikianlah itu terus terjadi. Seseorang tidak dapat memercikkan dirinya sendiri atau mengolesi dirinya pada orang lain, yang arti dari kata urapan itu bahkan para penulis New Catholic Encyclopedia volume 13 halaman 574 mengatakan ini yang benar-benar mengejutkan. Saya mengutip Perjanjian Lama, jelas tidak membayangkan Roh Tuhan sebagai pribadi. Roh Tuhan hanyalah kuasa Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana mereka tetap bersekutu dengan gereja menjadi kuasa Tuhan dan bukan pribadi Tuhan. Tidak mengherankan bahwa tidak ada satu lagu atau doa yang ditujukan kepada Roh Kudus dalam Alkitab. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Jika Roh Kudus adalah pribadi yang setara dalam ketuhanan, Wahyu 5 ayat 13 dan 7 ayat 10 mengacu pada pujian yang dipersembahkan kepada Bapa dan Anak di atas tahta, tetapi bukan Roh Kudus. Mengapa dalam Wahyu ayat 15 kerajaan Allah yang akan datang disebut sebagai kerajaan Allah dan Kristusnya, tetapi tidak ada referensi kepada Roh Kudus? Mengapa tidak di satu tempat dalam Wahyu beberapa malaikat mengatakan kudus, kudus, kudus ketika mereka berdiri di hadapan tahta, dan Tritunggal berpegang pada ini dan berkata, di sana Anda pergi Tritunggal tiga kudus. Kudus, kudus, kudus. Untuk menunjukkan pujiannya yang terus-menerus, Roh Allah hanya menetap selama 3 kali. Itu tidak ada hubungannya dengan Tritunggal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang mengatakan, oh bumi-bumi dengarkan firman Tuhan. Itu tidak berarti ada 3 bumi. Hal yang sama harus menggunakan sedikit akal sehat. Anda tahu ketika Anda menafsirkan hal-hal ini dalam firman Korintus pertama ayat 3, Paulus mengatakan kepala Kristus adalah Allah, kepala Kristus adalah Allah, kepala manusia
adalah Kristus kepala wanita, adalah laki-laki. Oh, tidak ada referensi tentang Roh Kudus di sini. Ini berbicara tentang Tuhan dan Kristus, dan pria dan wanita. Tidak ada referensi tentang Roh Kudus dalam salamnya kepada gereja-gereja. Paulus tidak pernah memberikan salam dari Roh Kudus. Salam standarnya adalah kasih karunia bagi Anda dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan dari Roh Kudus. Sekarang, jika saya seorang Tritunggal, saya pikir itu aneh. Jika Dia adalah anggota ketuhanan yang setara dan kekal bersama, mengapa salam diberikan dari Bapa dan Anak tetapi bukan saya? Bukan Roh Kudus. Salam dan salam tidak pernah datang dari Roh Kudus, tetapi mereka datang dari malaikat. Itu menarik. Mereka memang berasal dari malaikat. Wahyu 1 ayat 4. Dalam ayat ini kasih karunia dan damai sejahtera diberikan oleh Bapa dan Anak dan 7 roh di hadapan tahta yang merupakan 7 penghulu malaikat. Itu menarik. Bapa, Anak, dan 7 penghulu malaikat memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada gereja, tetapi bukan Roh Kudus. Tidak ada referensi Roh Kudus. Jadi ketika dipahami bahwa Roh Kudus adalah kuasa Bapa Allah dan itu Dia dan kuasanya adalah referensi yang tidak terpisahkan dari Roh Kudus berbicara, menjadi syafaat, dihujat, berduka cita, hanya mengacu pada Bapa Allah sendiri, berbicara, bersyafaat, berduka, dan jadi ya, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat banyak pribadi. Bapa Tuhan itu adalah siapa itu? Bukan orang lain yang setara, sejajar, kekal tanpa nama, Tuhan tanpa nama. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu yang pada awalnya akan terdengar seperti saya bertentangan dengan diri saya sendiri, yaitu ada pengertian di mana Roh Kudus dapat menjadi orang lain yang terpisah dan berbeda dari Tuhan tetapi tidak setara atau kekal bersama dengan Tuhan, yaitu malaikat. Izinkan saya menjelaskan. Dalam Mazmur 68 ayat 17 malaikat disebut sebagai kereta Tuhan. Alasannya adalah karena kereta adalah kendaraan dan itulah malaikat. Mereka adalah kendaraan, mereka adalah alat, agen roh Tuhan atau kuasa Tuhan. Untuk alasan ini mereka disebut roh-roh pelayanan. Seperti yang kita baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Setiap malaikat adalah pelayanan roh Allah. Setiap malaikat adalah perwujudan, manifestasi dari kuasa ilahi Bapa. Secara kolektif, mereka adalah roh-roh yang melayani, tetapi secara individu masing-masing adalah roh pelayanan. Dan karena masing-masing kudus, maka masing-masing adalah Roh Kudus. Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan itu sendiri tetapi kendaraan rohnya, dan untuk alasan ini gelar Ibrani untuk kuasa Tuhan yang Diegel itu melekat pada dan itu dimasukkan dalam nama malaikat. Jadi Anda memiliki malaikat Mihael di akhir. Itu adalah gelar ilahi untuk kuasa Tuhan. Gabriel adalah kata Ibrani untuk kuasa ilahi, sama berlaku untuk Emmanuel yang tentu saja mengacu pada Yesus karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan Tuhan yang diilhami dan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melihat mereka bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, untuk melihat itu bekerja, Anda bertemu dengan Roh Kudus atau Tuhan yang adalah Roh Kudus sekarang. Misalnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 mengacu pada malaikat Tuhan yang berbicara kepada Filipus. Tetapi kemudian dalam ayat itu mengatakan bahwa Roh Kudus yang berbicara, menunjukkan bahwa malaikat itu melambangkan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 3 dan ayat 7, referensi dibuat untuk seorang malaikat yang menampakkan diri
dan berbicara kepada Kornelius. Kemudian ayat 19 mengatakan itu adalah Allah oleh Roh Kudusnya berbicara melalui malaikat. Dalam Kisah Para Rasul ayat 12 Petrus mengatakan Roh menyuruhnya pergi kepada Kornelius, dan kemudian ayat 13 mengatakan ini karena seorang malaikat menyuruhnya memanggil Petrus. Dalam ayat-ayat ini dan lainnya seorang malaikat disebut sebagai Roh Kudus karena menjadi kendaraan, karena menjadi manifestasi dari Roh Kudus Tuhan, dan tentu saja kata malaikat berarti utusan, itu berarti pembawa, dan itulah yang mereka lakukan. Mereka menyampaikan kuasa Tuhan atas namanya. Jadi ini membawa kita pada pertanyaan tentang penghibur-penghibur yang disebut oleh Yesus sebagai Roh Kudus. Penghibur ini adalah seorang malaikat khusus, ditunjuk secara khusus, diberi kuasa oleh Allah untuk melayani rohnya kepada gereja atas nama Yesus. Kita tahu ini karena Yesus berkata, antara lain, penghibur ini akan menunjukkan hal-hal yang akan datang, dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang, ayat Yohanes yaitu, dia akan memberikan wahyu tentang peristiwa-peristiwa di masa depan. Sekarang penggenapan utama dari ini dirujuk dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 di mana referensi dibuat pada wahyu yang diberikan kepada Yohanes oleh Yesus tentang hal-hal yang harus segera terjadi, itu adalah hampir kata-kata yang sama yang Yesus katakan penghibur akan lakukan dalam ayat Yohanes, bahwa dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang, kata-kata yang hampir sama, dan Yesus mengutus dan menandakan ini oleh seorang malaikat. Dalam 16 Yohanes mengatakan itu akan menjadi Roh Kudus yang akan menunjukkan hal-hal ini terjadi. Dalam Wahyu kita diberitahu bahwa itu adalah malaikat yang melakukannya. Lagi Anda tidak harus menjadi roket ilmuwan untuk menyatukan dua malaikat. Roh Kudus diwakili oleh seorang malaikat kemudian. Dalam kitab Wahyu malaikat ini disebut sebagai roh-roh kudus. Cukup jelas apa yang terjadi di sini, tampaknya dengan cara yang sama seperti Tuhan menunjuk seorang malaikat berpangkat tinggi untuk melayani gereja Perjanjian Lama seperti yang kita baca dalam Keluaran. Demikian juga dia melakukannya dengan Perjanjian Baru, gereja pada hari Pentakosta. Roh Kudus dimanifestasikan dalam bahasa roh yaitu api. Signifikan malaikat disebut sebagai api yang merupakan lidah api dalam Ibrani 1 ayat 7. Malaikat jelas digunakan oleh Tuhan untuk melayani rohnya kepada gereja. Mereka adalah media yang melaluinya Tuhan, atau melalui mana Yesus bekerja, menyebabkan para rasul berbicara dalam bahasa asing. Jadi jika referensi ke malaikat dapat merujuk pada Roh Kudus, kuasa Tuhan, tidak mengherankan untuk menemukan referensi tentang malaikat juga dapat merujuk pada Tuhan sendiri sebagai kendaraan kuasa Roh Kudusnya. Mereka adalah perwakilannya, seperti yang telah saya katakan, berbicara dan bertindak atas namanya. Untuk melihat mereka, mendengarnya, adalah melihat dan mendengar Tuhan, dan karena alasan ini mereka kadang-kadang disebut sebagai Tuhan. Mereka disebut sebagai Tuhan. Gelar ilahi diberikan kepada para malaikat berkali-kali, terutama dalam Perjanjian Lama. Sekarang contoh seorang malaikat yang diinvestasikan dengan nama dan gelar Tuhan ada dalam ayat Keluaran, di mana dikatakan dalam kaitannya dengan malaikat ini, Tuhan mengatakan namaku, yaitu Yahweh, namaku ada di dalam dia. Waspadalah terhadap dia. Tuhan berkata dia akan mengawasi kamu, dia ada di sana mewakili aku dan namaku ada di dalam dia.
Malaikat ini karena itu berbicara sebagai orang pertama, seolah-olah dia adalah Tuhan Yahweh sendiri seperti yang dilakukan perwakilan bisnis hari ini. Anda dapat menelepon Nul Leming dan seseorang menjawab telepon dan mengatakan Nul Leming, tetapi itu bukan Nul atau Leming. Nama perusahaan diinvestasikan di dalamnya, mereka mewakili perusahaan, mereka memiliki wewenang perusahaan untuk berbicara bagi Mr. Leming. Begitulah cara kerjanya. Saya bisa memberikan banyak contoh di Alkitab tentang seorang malaikat yang disebut sebagai Yahweh, dan hal yang sama berlaku untuk Yesus. Yesus yang namanya Yahshua tetapi disebut dalam beberapa kitab suci sebagai Yahweh karena seperti yang dia katakan, aku telah datang dalam nama Bapa-Ku, aku telah datang dalam nama Bapa-Ku, Yohanes 5 ayat 43. Dan dengan demikian untuk melihat Yesus, untuk melihat mukjizat-mukjizat Yesus, untuk mendengar ajaran Yesus, adalah untuk melihat dan mendengar Tuhan, dan untuk mendengar Tuhan. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, dia yang melihat saya melihat Bapa, tetapi dia bukan Bapa dengan cara yang sama seperti siapapun yang menjawab telepon dan mengatakan Nul Leming, itu bukan Nul Leming tetapi dia mewakilinya, dan itu adalah prinsip yang sama bahwa itu bekerja dengan cara itu, dan Elohim sering mengacu pada malaikat atau malaikat. Misalnya Keluaran 3 mengacu pada Tuhan yang adalah Elohim berbicara dengan Musa di semak yang menyala, tetapi Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30, 35 dan 38 mengatakan itu adalah malaikat. Dikatakan dalam Keluaran itu adalah Tuhan Elohim, tetapi Kisah Para Rasul mengatakan kepada kita bahwa itu adalah malaikat. Dalam Kejadian kita membaca tentang Yakub yang memiliki pertandingan gulat dengan Tuhan. Maksud saya bahkan sebelum Anda membaca akal sehat lagi mengatakan bahwa itu tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang sebenarnya itu sendiri yang Alkitab katakan tidak ada yang pernah melihat atau dapat melihat. Maksud saya betapa anehnya, benar-benar betapa anehnya membayangkan bahwa seseorang akan melakukan pertandingan gulat fisik secara harfiah dengan Tuhan penciptaan. Tidak, dan jadi Hosea ayat 3-5 mengatakan itu adalah malaikat, itu adalah malaikat, tetapi dia disebut sebagai Tuhan karena dia mewakili Tuhan. Mazmur 97 ayat 7 mengatakan sembah dia semua Tuhan mengizinkan dia. Dan Ibrani 1 ayat 6 mengutip ini dan dikatakan biarlah semua malaikat menyembah dia. Pikirkan tentang itu, Mazmur mengatakan sembah dia semua kamu Tuhan mengizinkannya, tetapi Ibrani 1 mengatakan biarlah semua malaikat menyembah dia, mengakui bahwa Elohim Tuhan dapat merujuk pada malaikat. Mazmur 8 ayat 5 mengatakan kamu telah membuat manusia sedikit lebih rendah dari malaikat. Kata Ibrani diterjemahkan malaikat adalah Elohim, di tempat lain diterjemahkan Tuhan atau dewa-dewa. Itu dikutip dalam Perjanjian Baru dalam Ibrani 2 ayat 7 dan kata malaikat digunakan sebagai pengganti Tuhan. Anda mengerti ini adalah bukti mutlak positif bahwa para penulis Perjanjian Baru mengakui bahwa Elohim dapat merujuk pada malaikat, dan saya dapat memberi Anda lebih banyak contoh tentang ini. Jadi tidak mengherankan bahwa beberapa orang di zaman Perjanjian Lama ketika mereka bertemu dengan seorang malaikat, mereka memikirkannya adalah Tuhan dan mereka menjadi takut karenanya. Salah satu contohnya adalah dalam Hakim-Hakim ayat 22. Jadi tidak mengherankan kata Ibrani Elohim yang diterjemahkan Tuhan sebenarnya jamak dalam bentuk pada dasarnya berarti yang perkasa atau yang kuat, dan Tritunggal menganggap ini sebagai bukti Trinitas mereka. Saya mendengarkan seorang Trinitarian baru-baru ini di YouTube dan dia mengatakan Anda tahu orang-orang doktrin Tritunggal diajarkan dari ayat pertama kitab Alkitab, dan saya pikir benar-benar karena saya tahu apa yang dikatakan ayat pertama itu.
Dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia berkata ya karena kata Tuhan itu adalah Elohim dan itu jamak dan itu mengacu pada lebih dari satu orang, itu mengacu pada Tritunggal, dan saya pikir itu benar-benar menyedihkan. Orang ini tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Elohim ini digunakan dalam Alkitab. Dia hanya berbicara dari atas kepalanya dan dia berpikir karena Elohim adalah jamak itu harus merujuk kepada Tritunggal, tidak menyadari itu. Merujuk banyak tempat kepada malaikat, kepada malaikat Tuhan, tetapi bagaimana mungkin orang Ibrani adalah milik siapa atau bahasa siapa Elohim, dan yang memahaminya lebih baik daripada siapapun masih berpegang teguh pada konsep monoteistik mereka yang ketat tentang Tuhan terlepas dari Elohim menjadi jamak dalam bentuk dan Tuhan tidak pernah memberitahu mereka secara berbeda. Dia tidak pernah memberitahu mereka. Anda tidak mengerti kata itu. Hal yang penting untuk disadari adalah bahwa Elohim menunjukkan pluralitas orang tetapi tanpa menyatakan bilangannya. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk membatasi kata jamak Elohim ini kepada angka 3. Tidak ada pembenaran sama sekali mengingat apa yang telah kita lihat bahwa Elohim diterapkan pada malaikat. Itu tidak sulit semua untuk memastikan pentingnya bentuk jamak. Anda melihat Elohim mengungkapkan plural. Banyak malaikat yang disebut sebagai Allah dalam kitab suci Elohim, dan demikianlah Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 5, meskipun ada orang-orang yang disebut Allah di surga, meskipun ada orang-orang yang disebut Allah di surga, bagi kita sebenarnya ada satu Allah Bapa. Sekarang, meskipun Elohim berbentuk jamak, sering diperlakukan dalam bentuk tunggal, yaitu dengan kata ganti tunggal, dan ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, karena hanya ada satu Tuhan dalam arti kata tertinggi utama, mutlak, dan para malaikat memperoleh kuasa dan kuasa mereka daripadanya. Dia hanya mempunyai keabadian, dia hanya merupakan sumber semua kuasa malaikat. Jadi pada masa-masa apabila banyak malaikat mungkin melayani dalam kuasa Tuhan, pelayanan dikaitkan dengan satu sumber yang memberi kuasa kepada mereka dan yang memotivasikan mereka juga karena para malaikat, Elohim bersatu dan bertindak sebagai sebuah tubuh, satu unit. Gelar Elohim, meskipun jamak, dalam bentuk, sering diperlakukan sebagai tunggal. Sama seperti gereja Kristus, meskipun terdiri dari banyak anggota, tetapi sebagai satu tubuh, sebenarnya tidak disebut sebagai manusia, jamak, tetapi sebagai manusia, dalam Efesus pasal 4. Kebetulan, Anda sering membaca, terutama dalam Perjanjian Lama tentang Tuhan Allah, secara harfiah dalam bahasa Ibrani, Yahweh Elohim. Sekarang Yahweh, pada dasarnya berarti saya adalah Tuhan menyatakan namanya. Saya tidak akan membahas apakah itu harus saya atau saya akan menjadi, tetapi keduanya setuju dalam kata ganti tunggal. Yahweh adalah saya atau saya akan menjadi Elohim berarti tentu saja yang perkasa, dan jadi apa yang dikatakan judulnya adalah bahwa Tuhan hampir mengatakan saya adalah orang-orang perkasa. Saya Tuhan sumber dari semua kekuatan supernatural yang ada di dalam malaikat. Saya adalah orang-orang perkasa itu, bukan hanya saya memiliki seluruh hosti, saya memiliki seluruh hosti, dan itulah mengapa kadang-kadang itu adalah Tuhan semesta alam dan itu mengatakan hal yang sama. Tuhan Allah Tuhan adalah jamak Elohim dan hosti juga jamak, dan itu secara virtual mengatakan bahwa Tuhan dimanifestasikan dalam orang-orang perkasa. Dalam banyak orang itu adalah keluarganya di surga setelah dipahami bahwa Elohim ekspresif baik Allah Bapa yang Maha Tinggi maupun keluarga malaikatnya yang mewakilinya
Asosiasi kata ganti jamak seperti kita dan kita harus diharapkan terutama ketika khotbah terjadi di antara mereka dan Yesaya pasal 6 ayat 8. Adalah contoh dari hal ini dan masuk akal dalam terang ini dalam Yesaya 6 ini melibatkan penglihatan Allah Bapa berbicara dengan angkatan surgawinya mengatur salah satu dari mereka akan ditugaskan atas nama mereka dan dia berkata kepada mereka siapa yang akan aku utus yang akan pergi untuk kita. Dan dalam konteks percakapan diskusi antara Tuhan dan angkatan surgawinya bahwa percakapan seperti itu terjadi antara Tuhan dan hamba-hamba malaikatnya juga dapat dilihat di tempat-tempat lain dalam firman, misalnya Tawarikh kedua, ayat 18, jadi kemudian gelar Tuhan atau Elohim digunakan baik dalam primer maupun 92. 100. Pratinjau beresolusi rendah. Pukul 00. 29.58. Transkrip. Menekankan bahwa itu adalah titik kunci pengetahuan gelaran Tuhan digunakan dalam pengertian primer dan sekunder pengertian utama berlaku untuk Tuhan Bapa yang merupakan pribadi tunggal dan tertinggi di atas segalanya pencipta segala sesuatu dan tidak mempunyai tandingannya dan pengertian sekunder merujuk kepada malaikat yang mewakili Tuhan yang dikuasakan oleh Dia yang berbicara dan yang bertindak atas namanya jelas sekali, walaupun gelaran yang sama Elohim adalah diberikan kepada Bapa Allah. Dan kepada para malaikat itu tidak membuat mereka setara itu tidak membuat mereka kekal bersama dan itu adalah poin penting untuk diperhatikan mengingat apa yang Alkitab katakan tentang malaikat dan hubungan mereka yang sangat intim dengan Tuhan. Tidak mengherankan bahwa Paulus ketika memberikan perintah khusyuk kepada Timotius dia mengatakan ini saya mengutip pertama Timotius 5 ayat 21 dia berkata aku memerintahkan kamu di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus dan malaikat pilihan pernah berpikir tentang bahwa dia tidak mengatakan aku menuduhmu di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak. Dia mengatakan Tuhan dan Tuhan Yesus dan malaikat pilihan tiga pihak surgawi yang dirujuk di sini ini adalah Tritunggal yang benar jika Anda menginginkan satu Bapa, Anak dan malaikat tidak ada kesetaraan bersama di sini meskipun tidak ada kekekalan bersama di sini juga ini adalah satu-satunya tiga pihak melibatkan orang-orang di surga yang Alkitab ketahui dan hal yang sama berlaku. Dalam Lukas 9 ayat 26 di mana Yesus mengacu pada kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya dan dalam kemuliaan para malaikat kudus, bukan Roh Kudus dapatkan. Kita sekarang melangkah lebih jauh tidak hanya malaikat disebut sebagai Tuhan dalam arti sekunder, begitu juga manusia hakim Yahudi. Mengapa? Karena mereka seperti malaikat menerima otoritas dari Tuhan untuk mewakili Tuhan dan untuk melakukan penghakiman atas nama Tuhan mereka adalah Tuhan bagi orang-orang dan oleh itu mereka diberi gelaran yang sama Elohim. Tugas mereka adalah untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan dan untuk mengajar dan menegakkannya atas nama Tuhan seperti yang kita baca dalam Ulangan 1 ayat 16 hingga 17 dan Tawarikh kedua 19 ayat 4 hingga 6 dikatakan mereka tidak menghakimi untuk manusia tetapi untuk Tuhan dan dengan demikian penghakiman adalah milik Tuhan mereka berdiri di tempat Tuhan mereka diberi gelar ilahi Tuhan Elohim. Keluaran 4 ayat 15 hingga 16. Misalnya merujuk kepada Tuhan yang mengatakan kepada Musa bahwa dia akan menjadi pengganti Tuhannya.
Musa akan menjadi pengganti Tuhan itu di tempat Tuhan. Dia akan mewakili Tuhan. Keluaran 7 ayat 1 serupa dikatakan Tuhan berkata kepada Musa, lihat aku telah menjadikan engkau Tuhan kepada Fir'aun. Wow, apa yang bisa menjadi bahasa yang lebih jelas daripada itu? Mendengar Musa adalah mendengar Tuhan, menolak Musa adalah menolak Tuhan. Yethro, ayah mertua Musa, berkata kepadanya mengutip, jadilah engkau Tuhan bagi umatmu agar engkau dapat membawa perkara-perkara mereka kepada Tuhan. Dan dengan demikian mukjizat yang dilakukan oleh Musa dengan menunjuk tongkatnya dengan jari-jarinya disebut dilakukan oleh jari Tuhan. Anda membaca bahwa dalam Keluaran 8 ayat 19 dan Yesus menggunakan ungkapan yang sama dalam kaitannya dengan mukjizat-mukjizatnya untuk alasan yang sama seperti yang kita baca dalam Lukas 11 ayat 20. Sekarang mengingat fakta bahwa Ulangan ayat 15 menyatakan bahwa Yesus akan menjadi nabi seperti Musa, tidak mengherankan bahwa Yesus, seperti Musa dan seperti hakim-hakim Yahudi lainnya, juga diberi gelar ilahi Allah. Dan seperti Musa, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan dia tidak pernah mengklaim setara dengan Tuhan. Dalam Keluaran ayat 6 ayat 8 dan pertama Samuel 2 ayat 25 kata-kata hakim dan hakim yang diterapkan pada hakim-hakim Yahudi manusia ini semuanya berasal dari kata Ibrani yang sama, Elohim, yang diterjemahkan Tuhan di tempat lain. Dan yang kita tahu adalah gelar ilahi. Mazmur 82 juga merujuk kepada hakim-hakim Yahudi sebagai dewa Elohim. Dan Yesus mengutipnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 34-36 dan dia menjelaskan mengapa dia mengatakan itu, karena firman Tuhan datang kepada mereka. Mereka adalah gudang orakel Tuhan. Mereka adalah juru bicara Tuhan, mereka adalah juru bicara Tuhan, mereka adalah wakil Tuhan. Jadi mereka menyebut, mereka diberi gelar ilahi Tuhan. Ini sangat penting, orang-orang sangat penting karena Yesus mengakui bahwa orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mewakilinya dan berbicara dan bertindak atas namanya, mereka diberi gelar ilahi Tuhan, tetapi itu tidak menjadikan mereka Tuhan. Itu tidak menjadikan mereka Tuhan dan tentu saja tidak membuat mereka setara dengan Tuhan secara sepintas. Juga harus ditunjukkan selama zaman Alkitab adalah umum untuk menganggap seseorang sebagai Tuhan yang ilahi jika dia melakukan mukjizat. Dalam Kisah Para Rasul ayat 11, ketika Rasul Paulus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang berkata, dewa-dewa telah turun kepada kita, para dewa telah turun kepada kita dalam rupa manusia. Dalam Kisah Para Rasul ayat 6, ketika Rasul Paulus digigit ular berbisa dan dia tidak jatuh mati, orang-orang mengatakan dia adalah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ayat 22, Herodes memberikan orasi yang hebat dan orang-orang mengatakan itu adalah suara Tuhan bukan manusia. Jadi itu tidak mengherankan, sama sekali tidak mengherankan bahwa ketika Yesus melakukan mukjizat dan secara ajaib bangkit dari kematian, bahwa dia dipandang oleh beberapa orang dalam cahaya yang sama, jadi baik malaikat maupun manusia hakim Yahudi disebut sebagai Tuhan dalam arti sekunder seperti yang dikatakan Paulus. Izinkan saya mengutipnya lagi. Ada orang-orang yang disebut dewa di surga dan di bumi. Tentu saja tidak hanya hakim Yahudi yang disebut dewa di bumi, demikian juga berhala dan penguasa mereka disebut Tuhan dan Tuhan. Jadi jika hakim-hakim Yahudi disebut Tuhan dalam arti sekunder dan tidak setara dengan Tuhan, tidak mengherankan bahwa Yesus, hakim dan wakil Tuhan terbesar yang pernah ada, juga disebut Tuhan dalam arti sekunder dan karena itu ditolak kesetaraan. Sekarang sebagai tanggapan terhadap hal ini, seorang Trinitarian mungkin berkata, baik, saya setuju.
Saya setuju dengan Anda Barry bahwa gelar Tuhan dapat diterapkan dalam arti sekunder untuk hakim-hakim Yahudi, tetapi itu tidak membuktikan bahwa itu harus diterapkan dalam arti sekunder untuk Yesus, dan untuk mendukung ini mereka mungkin mengutip Yesaya 9 ayat 6 yang mengatakan bahwa itu adalah nubuat tentang Yesus bahwa namanya disebut Tuhan yang perkasa. Dan tentu saja mereka mengatakan baiklah. Itu Anda pergi, tetapi Anda lihat apa yang harus kita pahami adalah ini tidak membuktikan bahwa Yesus sudah ada sebelumnya sebagai Tuhan. Tidak, itu adalah nubuatan, itu tidak mengatakan bahwa Yesus. Itu mengatakan bahwa namanya akan menjadi itu akan disebut bahwa itu adalah nubuat status masa depan. Bukan deklarasi status yang sudah ada sebelumnya. Juga Tuhan perkasa dalam bahasa Ibrani adalah El Gibor, dan dari situlah nama Gabriel berasal dari yang hanya berarti pejuang perkasa atau juara yang kuat atau kepala yang kuat, yang malaikat Gabriel adalah dan yang ditakdirkan untuk menjadi Yesus, seperti yang bernubuat Yesus tentu saja ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Tidak ada dalam arti Ibrani asli dari gelar itu El Gibor yang menyampaikan Tuhan tertinggi yang utama. Hal yang sama berlaku untuk gelar Bapa abadi, engkau akan menjadi yang luar biasa konselor Tuhan yang perkasa. Bapa yang abadi itu diterapkan pada Yesus dalam nubuat, tapi itu perlu ditunjukkan lagi itu akan menjadi itu tidak mengatakan bahwa dia seolah-olah dia sudah ada sebelumnya. Ini adalah nubuat tentang apa yang akan dia jadikan, dan karena dia akan kekal itu adalah janji keabadian bahwa dia akan menaklukkan dosa dan kematian, dan bahwa dia akan menjadi abadi dan akan hidup untuk kekal. Juga Anda harus menyadari bahwa Yesus bukanlah Allah Bapa saya. Pikir bahkan sebagian besar Tritunggal harus mengakui bahwa Yesus mengatakan tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Nah, jika dia adalah Bapa, mengapa dia mengatakan bahwa banyak orang melihatnya? Dia mengatakan bahwa ayah saya lebih besar dari saya. Mengapa dia akan mengatakan bahwa jika dia adalah ayah, bagaimana dia bisa lebih besar dari dirinya sendiri? Dia berkata, jangan sebut siapapun ayah di bumi karena seseorang adalah Bapamu di surga. Yesus jelas bukan Bapa Allah dalam pengertian itu, seperti dalam kasus gelar Tuhan Bapa juga digunakan secara rohani dalam arti sekunder, dan banyak contoh yang dapat diberikan. Maksud saya kita membaca tentang Yusuf di Mesir bahwa dia adalah ayah Fir'aun, dia bukan ayah kandungnya. Dia disebut ayah. Gelar ayah diberikan karena dia menyediakan roti, dia menyediakan makanan bagi bangsa yang dilakukan seorang ayah. Seorang ayah adalah penyedia, dan Tuhan menggunakan Yusuf untuk menjadi penyedia makanan bagi Mesir, jadi dia disebut sebagai ayah Fir'aun. Elisa berkata kepada Elia, "Ayahku, ayahku, kereta-kereta Israel dan para penunggang kudanya." Elisa berkata bahwa karena Elia adalah ayah rohaninya, bukan Tuhan, hanya ayah rohaninya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, dia mengatakan, kamu mungkin memiliki banyak guru tetapi kamu hanya memiliki satu ayah. Paulus adalah ayahnya. Dialah yang mengajar gereja, dialah yang melahirkan mereka ke dalam firman kebenaran, dan jadi Anda memiliki semua contoh dari gelar itu Bapa yang digunakan dalam pengertian sekunder sebagai sesungguhnya gelar Tuhan itu seperti yang telah saya sebutkan. Nama Tuhan adalah Yahweh, dan dia menyatakan kembali dalam Keluaran. Artinya adalah aku, dan banyak hari ini mengaitkannya dengan Tuhan. Sekarang Tritunggal mengatakan dengan baik, Yesus jelas dia, Yesus jelas Tuhan karena Yesus mengatakan saya adalah saya. Dia mengatakan saya adalah jalan kebenaran, saya kebangkitan dan hidup. Jadi begitulah Anda pergi.
Tritunggal mengatakan Dia adalah Tuhan. Tuhan berkata saya adalah saya. Yesus berkata saya baik-baik saja. Hal yang menarik adalah bahwa saya dalam perjanjian lama adalah ayah Asya, ayah dalam bahasa Ibrani. Ketika Yesus berkata saya itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dia bahkan bukan Ibrani, dia berbicara dalam bahasa Yunani. Kata Yunani emi kata umum. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta, beberapa orang datang kepadanya berkata kepadanya, apakah Anda orang yang buta? Dia berkata saya adalah saya. Apakah dia Tuhan? Itu umum, tidak ada hubungannya dengan bahasa Ibrani. Ayah Asya, ayah ini menyedihkan, benar-benar menyedihkan bahwa orang-orang mengaku sebagai sarjana Alkitab akan menggunakan argumen semacam itu. Rasul Paulus berkata dengan kasih karunia Allah akulah, bahwa akulah dia. Hampir mengutip kata demi kata apa yang Tuhan katakan kembali dalam Keluaran. Aku adalah, bahwa aku adalah. Apakah Paulus mengaku sebagai Tuhan? Tidak. Tidak ada apa-apa, tidak sama sekali. Sekarang, jika Allah Bapa berbicara kepada hakim-hakim Israel yang tidak benar dengan gelar ilahi Elohim dalam pengertian sekunder, seperti yang dia lakukan dalam Mazmur 82, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa dia berbicara sendiri. Anak yang benar dengan gelar yang sama yang dalam arti sekunder dan tidak menyampaikan kesetaraan. Saya ingin Anda mempertimbangkan Mazmur 45 ayat 6-7 yang dikutip dalam Ibrani pasal 1 ayat 8-9. Itu mengacu pada Tuhan Bapa memanggil anaknya sebagai Tuhan. Dia berkata kepadanya, oleh karena itu Tuhan, bahkan Tuhanmu telah mengurapi Anda. Di sini ayah memanggil anaknya sebagai Tuhan, tetapi dia mengatakan dia Tuhan anak. Gelar Tuhan jelas digunakan di sini dalam arti primer dan sekunder. Jika Tuhan Bapa adalah Tuhan anak, dia jelas lebih unggul, dia jelas lebih unggul dari anak. Anda tidak pernah membaca bahwa anak adalah Tuhan Bapa. Oh tidak. Bapa adalah Tuhan anak. Anda tidak pernah membaca bahwa anak mengurapi Bapa dengan Roh Kudus. Oh tidak, itu selalu Bapa diurapi Putra. Yesus berkata kepada Maria, aku naik kepada ayahku dan ayahmu dan kepada Allahku dan Allahmu. Allah adalah Tuhan yang sama bagi Yesus seperti dia bagi Maria. Tidak ada kesetaraan dalam hal itu. Dalam Yohanes ayat 30 Yesus berkata aku dan ayahku adalah satu. Orang-orang Yahudi salah mengerti hal ini. Mereka salah menafsirkannya sebagai artinya seperti yang mereka katakan, kamu menjadikan dirimu Tuhan. Mereka pikir dia adalah Tuhan dan mengklaim sebagai Tuhan dalam pengertian primer tertinggi yang dia tidak begitu. Yesus mengutip Mazmur di mana gelar Ibrani untuk Tuhan Elohim diterapkan dalam arti sekunder untuk hakim-hakim Yahudi. Kita telah melihat bahwa Tuhan memanggil mereka sebagai dewa dengan mengatakan saya mengatakan Anda adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ketika Yesus dituduh mengklaim sebagai Tuhan dalam arti utama yang dia kutip sebuah ayat suci di mana gelar Elohim digunakan dalam pengertian sekunder. Maksud saya ini adalah waktu untuk menumpahkan kacang. Ini adalah waktu untuk mengatakan Anda telah mendapatkannya. Anda mendapatkannya itu benar. Saya Tuhan, itulah siapa saya, itulah yang saya klaim dan itulah yang harus Anda percayai. Tetapi dia tidak melakukannya. Jawabannya jelas mengapa dia mengutip Alkitab suci di mana Tuhan digunakan dalam pengertian sekunder. Jawabannya adalah karena dia tidak ingin orang Yahudi berpikir bahwa dia mengaku sebagai Tuhan dalam arti primer tetapi dalam arti sekunder seperti hakim lain yang dirujuk dalam Mazmur ke-82 itu. Namun Yesus tidak mengklaim sebagai Tuhan tetapi anak Tuhan. Dia sebenarnya bahkan tidak mengklaim sebagai Tuhan dalam arti sekunder. Dia tidak pernah tidak
Sekalipun selama pelayanan menyebut dirinya sebagai Tuhan bukan dalam arti sekunder, bahkan dia tidak mengklaim bahwa dia mengklaim sebagai anak Tuhan, mereka merindukannya, mereka benar-benar merindukannya. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dia mengatakan saya dan Bapa saya adalah satu. Dengan menyebut Tuhan sebagai Bapanya, dia mengatakan saya adalah anak Tuhan, bukan Tuhan anak Tuhan, dan dia menjelaskan hal ini. Dia berkata, mengapa kamu menuduh aku menghujat karena aku mengatakan aku adalah anak Tuhan? Aku tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia menyangkal menjadi Tuhan yang mutlak menjadi satu. Aku dan Bapakku adalah satu. Menjadi satu tidak berarti menjadi orang yang sama atau setara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 21, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri agar Tuhan dan gereja menjadi satu. Apakah dia meminta gereja untuk setara dengan Tuhan dan setara dengan Yesus? Jangan konyol, dia hanya berdoa ketika dia mengatakan satu, yang dia maksud bersatu dari pikiran yang sama, niat yang sama, keinginan yang sama. Tidak ada hubungannya dengan kesetaraan sama sekali. Kebetulan kata Yunani untuk satu dalam Yohanes 10 adalah dia, bukan monos. Tragedi itu adalah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Trinitarian telah memegang interpretasi palsu orang Yahudi atas pernyataan Yesus dan telah mengubahnya menjadi kebenaran. Mereka benar-benar mengutip interpretasi palsu orang Yahudi sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Apa yang diklaim orang Yahudi adalah kebohongan, dan Trinitarian telah mendasarkan doktrin mereka pada kebohongan yang dibayangkan orang Yahudi, dan tentu saja itu pemikiran telah diabadikan selama berabad-abad. Kita membaca dalam Mazmur 110 ayat yang dikutip dalam Ibrani 1 ayat 13, bahwa Bapa Allah mengundang anak untuk duduk di tahtanya di sebelah kanannya. Tetapi hei, jika Yesus setara, bersama-sama kekal dengan Bapa, dan memiliki hak yang sama atas tahta, jika dia duduk di sana di tahta itu sepanjang kekekalan, mengapa dia membutuhkannya? Undangan untuk duduk di atasnya itu adalah tahtanya demi kebaikan. Mengapa dia membutuhkan undangan? Wahyu ayat 21 memberikan jawabannya, karena itu adalah tahta Bapa, bukan tahta anak. Kata Yesus mengutip kepada dia yang menang, Aku akan mengabulkan untuk duduk bersamaku di tahtaku sama seperti aku menang dan telah duduk bersama ayahku di tahtanya. Ada dua tahta di sini, tahta ayah, tahta putra. Sang ayah telah mengundang Yesus untuk duduk di tahtanya di sebelah kanannya. Hanya sampai itu menjadi hal sementara. Itu adalah hal sementara sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan hamil oleh Roh Kudus dan melahirkan Yesus, dia berkata kepadanya bahwa Bapa Allah akan memberinya tahta Daud itu di Yerusalem. Itu tahta, itulah tahta yang Yesus akan datang kembali, dan demikianlah Yesus berkata. Matius 25 ayat 31, ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maka dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Saat itulah Yesus akan duduk di atas tahtanya. Tahta Daud yang dipulihkan di Yerusalem. Sementara itu dia berada di tahta ayahnya untuk sementara waktu. Dan ada sebuah ayat dalam Yeremia ayat 21 yang mengatakan, siapa yang berani mendekati tahta Tuhan tanpa diundang? Siapa yang berani? Bahkan Yesus tidak berani, dan itulah mengapa Bapa Tuhan harus mengundangnya untuk melakukannya. Yesus tidak bisa begitu saja berbaris ke tahta dan berkata, dengan baik aku telah duduk di sini dari segala kekekalan, aku setara denganmu. Ini sama seperti tahtaku seperti tahtamu, dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Oh tidak, tidak.
Ada ketertiban di sini, ada peringkat di sini, dan Bapa Allah jauh lebih tinggi daripada anak laki-laki. Pertama Korintus 3 ayat 23 mengatakan gereja adalah milik Kristus. Gereja adalah Kristus, itu berarti gereja tunduk kepada Kristus, itu lebih rendah dari Kristus, tapi kemudian terus mengatakan dan Kristus adalah milik Tuhan. Dengan cara yang sama bahwa gereja adalah Kristus, Kristus adalah milik Tuhan dan itu lebih rendah tunduk kepada Tuhan, tidak setinggi itu dalam pangkat. Dalam Matius ayat 23 Yesus berkata, "Aku tidak memiliki hak untuk memilih siapa yang akan duduk di sebelah kananku dan kiriku. Bapakku akan menetapkan posisi itu." Tidak ada kesetaraan dalam. Tidak ada yang benar-benar Trinitarian. Mengutip Filipi 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa Yesus berada dalam rupa Tuhan tetapi mengambil ke atas dirinya sebagai seorang hamba dan tidak memahami kesetaraan dengan Tuhan, dan mereka menafsirkannya berarti Yesus pada awalnya setara dengan Tuhan tetapi dia melepaskan kesetaraan itu untuk menjadi seorang manusia dan tidak mengambil kesempatan selama pelayanannya untuk mengklaim kesetaraan dengan Tuhan, tetapi kemudian mereka memegang pernyataan orang Yahudi dalam Yohanes 5 ayat 18 dan 10 ayat 33 bahwa Yesus membuat dirinya setara dengan Tuhan, dan atas dasar itu mereka mengklaim bahwa Yesus setara dengan Tuhan meskipun dia adalah seorang manusia. Nah, Anda tidak dapat memilikinya dua arah. Anda tidak dapat memilikinya dua arah. Anda tidak dapat mengatakan dalam satu tarikan napas bahwa dia melepaskan kesetaraannya dan menjadi seorang pria, dan kemudian napas berikutnya mengatakan dia setara dengan Tuhan. Karena itulah yang dikatakan orang Yahudi tidak. Anda tidak dapat melakukan itu. Yesus mengatakan ayah saya lebih besar. Anda tidak dapat salah paham dengan bahasa itu. Dia juga mengatakan siapapun yang berbicara melawan anak manusia, itu akan diampuni. Dia mengatakan Anda berbicara melawan saya, itu akan diampuni, tetapi jika Anda mengucapkan sepatah kata pun melawan Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah Bapa Roh dan dia lebih besar dan dia yang terbesar. Itulah perbedaannya dan Anda tidak dapat memahaminya dengan cara lain. Pertama Korintus 113 mengatakan kepala manusia adalah Kristus, kepala wanita adalah laki-laki, kepala Kristus adalah Tuhan. Pernyataan itu dibuat sekitar 30 tahun setelah kenaikan Kristus dan itu mengacu pada Tuhan sebagai kepala Kristus. Nah, bagaimana Anda memahami Kristus sebagai kepala manusia berarti dia lebih unggul. Bagaimana Anda memahami Tuhan sebagai kepala Kristus? Anda harus memahaminya dengan cara yang sama. Anda harus konsisten. Dia lebih unggul, Bapa lebih unggul, tidak ada kesetaraan. Bahkan pada akhir pemerintahan milenium Kristus, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus ayat 28 kata yang sama yang digunakan dalam kaitannya dengan gereja yang tunduk kepada Kristus. Kita tahu Yesus dicobai dan dia meninggal. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan tidak dapat dicobai, Tuhan tidak dapat mati. Kita tahu bahwa Tuhan tahu segalanya, dia maha tahu. Yesus tidak tahu segalanya, dia tidak maha tahu. Markus 9 ayat 21 mengatakan dia tidak tahu berapa lama seseorang telah dirasuki setan dan harus bertanya. Dia tidak tahu. Kita membaca dalam Markus ayat 22 Yesus dan para malaikat tidak tahu hari kedatangan kedua. Dia berkata jadi dia tidak tahu. Tidak ada kemahatauan dalam hal itu. Tuhan tahu tetapi Yesus tidak. Kita membaca dalam Wahyu 1 ayat bahwa wahyu, sebuah wahyu diberikan oleh Tuhan kepada Yesus ini adalah 60 tahun aneh setelah Yesus naik ke surga dan dia menerima wahyu dari Tuhan. Sekarang apa itu wahyu? Wahyu adalah
Pengetahuan yang sampai saat ini tidak diketahui. Yesus telah diberitahu hal-hal oleh Bapanya di surga 60 tahun setelah dia naik. Dia telah diberitahu hal-hal yang tidak dia ketahui. Tidak ada yang maha tahu sama sekali jika Yesus kekal bersama dengan Bapa. Apa atau siapa dia? Apakah Yesus, jika dia ada di surga bersama dengan Tuhan, apakah dia saudara kembar Allah? Hampir tidak aneh, dia hampir tidak bisa menjadi anak Tuhan karena dia tidak menjadi itu sampai dia diperanakan oleh Tuhan melalui Maria. Mengandung dia tidak mungkin menjadi malaikat. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak percaya Tritunggal tetapi mereka percaya Yesus sudah ada sebelumnya. Anda bertanya kepada mereka dengan baik, apakah dia? Oh, mereka mengatakan dia adalah seorang malaikat. Tidak, tidak. Dia tidak mungkin menjadi malaikat karena Alkitab mengatakan kepada malaikat mana yang Tuhan katakan, engkau adalah anakku, hari ini telah aku memperanakan engkau. Jadi dia tidak mungkin menjadi malaikat, dia tidak mungkin ada sebelumnya sebagai malaikat. Jadi Anda tahu apa yang dia, siapa dia. Misteri itu misteri, baik-baik saja itu kata yang tepat untuk doktrin itu. Itu kata yang tepat untuk doktrin itu, misteri dan kebingungan. Maksud saya jika Yesus adalah kokekal dengan Tuhan dan dia mereduksi dirinya menjadi embrio sehingga dia bisa ditanam di dalam rahim Maria, bagaimana itu bisa membuatnya anak Tuhan? Maksud saya jika saya mereduksi diri saya menjadi embrio dan ditanam di dalam rahim seorang wanita, bagaimana itu bisa membuat saya menjadi anak dari siapapun yang menanamkan saya atau embrio saya di dalam rahim? Bagaimana itu bisa membuat saya menjadi anak? Mereka benar-benar kebingungan. Itu benar, misteri ini adalah pernyataan yang meremehkan benar-benar. Jadi siapa Yesus jika dia kekal bersama Tuhan yang tidak dikenal? Tentu saja bukan Yesus karena dia tidak pernah mendapatkan nama itu sampai dia dilahirkan oleh Maria. Begitulah penghinaan doktrin Tritunggal. Mari kita dapatkan orang-orang nyata. Yesus adalah Anak Allah yang diperanakan secara ilahi karena kuasa Roh Kudus. Pribadi Bapa sendiri yang menyuburkan Maria ovum menyebabkan dia hamil. Dia datang dari Tuhan, benar-benar dia datang dari surga. Dalam pengertian itu benar-benar dia yang pertama dan terakhir. Saya mendengarkan seorang pengkhotbah Trinitarian baru-baru ini dan dia mengutip Perjanjian Lama di mana Tuhan menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir, dan Yesus menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir, mengatakan di sana Anda pergi ke sana, Anda pergi, yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang kekal. Yah, Anda lihat, ada bahwa mengatakan teks tanpa konteks adalah dalih. Dan dalam Perjanjian Lama, ketika Tuhan menyebut dirinya sebagai yang pertama dan yang terakhir, dia merujuknya dalam konteksnya adalah bahwa tidak ada Tuhan yang terbentuk sebelum saya atau setelah saya. Saya adalah yang pertama dan saya yang terakhir. Tidak ada Tuhan sebelum saya dan tidak akan ada Tuhan lain seperti saya setelah saya. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak menggunakan kata-kata itu dalam konteks itu. Oh tidak, tidak, Yesus adalah yang pertama dan terakhir. Dia adalah yang pertama dan terakhir yang secara ilahi, terutama yang diperanakan secara ilahi oleh Tuhan. Ya, dia adalah yang pertama dan terakhir yang mendapatkan kemenangan atas dosa dan kematian. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir dalam segala macam cara yang berbeda, tetapi tidak dengan cara yang Bapa Allah mendefinisikan dirinya dalam Perjanjian Lama, dan karena menaklukkan dosa Tuhan kita Yesus sangat ditinggikan dan sebagaimana memuliakannya.
Tidak hanya di atas manusia tetapi di atas semua malaikat dan pemerintahan dan kekuasaan sehingga demi nama Yesus setiap lutut harus tunduk dan setiap lidah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak berarti mengakui bahwa Dia setara dan kekal bersama dengan Bapa Allah, tidak. Kata Tuhan dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani adalah kurios, itu berarti Tuhan ini berarti tertinggi dalam otoritas pengendali yang Dia miliki dalam kaitannya dengan gereja semua. Kekuasaan telah diberikan kepadanya oleh Tuhan di surga yang berada di atas para malaikat, karena kita membaca di tempat lain Dia telah ditinggikan di atas para malaikat dan Dia telah diberikan semua otoritas di bumi. Pemberitahuan diberikan otoritas yang didelegasikan itu bukan miliknya karena Dia sudah ada sebelumnya sebagai Tuhan. Fakta bahwa Tuhan Bapa memberinya yang menunjukkan lagi keunggulan Allah Bapa di atas Anak. Memanggil seseorang Tuhan tidak berarti mereka setara dan kekal bersama. Dengan Allah Sarah disebut Abraham Tuhan, Yosua disebut Musa Tuhan, dan jadi saya bisa melanjutkan orang-orang yang disebut malaikat Tuhan. Sesar disebut Tuhan, ada rumah Tuhan di Inggris memanggil Yesus Tuhan berarti menerima Dia sebagai Tuhan kita yang memiliki otoritas atas hidup kita. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah hamba-Nya, diharuskan untuk hidup, untuk bertindak, berperilaku seperti yang Dia inginkan. Anda menyukainya itu tidak berarti percaya adalah kekal dan setara dengan Tuhan Bapa, yang hanya satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya sumber kekuatan ilahi. Dengan dirinya sendiri, Dia membuat alam semesta, malaikat diciptakan oleh-Nya, pria diciptakan oleh-Nya, wanita diciptakan oleh-Nya, Yesus diperanakkan oleh-Nya. Bapa, Tuhan adalah kekuatan nomor satu. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang setiap orang berutang keberadaan kepada Allah Bapa. Dia tidak memiliki tandingannya, Dia di atas segalanya. Dia sendiri adalah Tuhan dalam pengertian tertinggi yang mutlak. Dan demikianlah Paulus berkata dalam Roma 11 ayat 36, dari Dia, melalui Dia, dan kepadanya segala sesuatu yang kemuliaan selama-lamanya. Amin. Itu membawa saya ke akhir pembicaraan. Itu harus jelas dari apa yang telah saya katakan bahwa saya tidak percaya Yesus sudah ada sebelumnya, dan saya menyadari berbagai ayat suci yang dianggap mengajarkan praeksistensi. Jadi saya akan membahasnya dalam pembicaraan berikutnya. Itu hanya akan membuatnya terlalu lama, mungkin terlalu lama malam ini, tetapi itu akan membuatnya terlalu lama untuk benar-benar masuk ke aspek subjek itu. Jadi insya Allah saya akan membahas aspek subjek itu lain kali saya bagikan.